Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Tarieza Melia Putri Maharani. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nah, di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran Hadis. Nah, di sini adapun soal ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran Hadis. Soal yang pertama, seberapa besar peran ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran? Berikan pendapat Anda dengan memberikan salah satu ayat sebagai penguat dari argumen Anda. Soal yang kedua, bagaimana Anda menggambarkan bahwa Amsal Al-Quran itu memberikan peran penting dalam memahami pesan Al-Quran? Uraikan pandangan Anda dengan memberikan beberapa contoh ayat Amsal. Soal yang ketiga, modernisasi membuat manusia memiliki kemudahan berinteraksi dengan Al-Quran, gadget yang terdapat Al-Quran di dalamnya, murotal yang dapat diakses online, dan sebagainya. Namun, itu tidak berbanding lurus dengan antusiasme manusia modern dalam berinteraksi dengan Al-Quran jika dibandingkan dengan masyarakat tempo dulu. Berikan alasan Anda, apa yang melatar belakangi hal itu, serta berikan beberapa gagasan Anda dalam upaya untuk menumbuhkan antusiasme interaksi dengan Al-Quran. Gagasan Anda bisa mewakili diri sendiri, pemerintah, atau apapun. Oke, di sini saya akan memaparkan jawaban saya mulai dari pembahasan. Jawab untuk soal yang pertama. Seberapa besar peran ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran? Berikan pendapat Anda dengan memberikan salah satu contoh ayat sebagai penguat dari argumen Anda. Nah, ayat kauniyah dalam Al-Quran memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia, yakni 1. Membuktikan kebenaran Al-Quran. Nah, yang kedua itu ada menjaga alam semesta, dan yang ketiga memperkuat iman. Nah, untuk yang pertama, membuktikan kebenaran Al-Quran, ayat kauniyah berperan sebagai jembatan antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Nah, berarti sudah jelas bahwa pengetahuan yang kita peroleh atau ilmu pengetahuan yang kita peroleh itu sumbernya dari Al-Quran atau beberapa sumbernya itu diambil dari Al-Quran, dari wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, membuktikan kebenaran Al-Quran melalui bukti nyata di alam semesta. Nah, bahkan sudah terbukti nyata melalui fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta. Ayat-ayat ini memperkuat iman bagi yang percaya dan memberikan bukti logis bagi mereka yang mencari kebenaran. Nah, ayat ini juga dapat memperkuat iman bagi orang-orang yang percaya dan memberikan bukti logis atau memberikan bukti yang nyata, memberikan bukti sesuai fakta bagi mereka yang mencari kebenaran. Nah, lanjut di poin yang kedua, menjaga alam semesta. Ayat kauniyah dapat mengingatkan manusia untuk menjaga dan melindungi alam semesta. Al-Quran menyebut manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi yang diberi amanah untuk menjaga dan memakmurkan bumi tanpa merusaknya. Nah, jadi sudah kewajiban kita sebagai umat manusia untuk menjaga alam semesta ini, untuk menjaga apapun untuk menjaga sesuatu apapun di alam semesta ini yang telah diciptakan oleh Allah tanpa kita merusaknya. Dan kita harus bisa mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita. Seperti jangan sampai kita menyebabkan
jangan sampai karena ulah tangan manusia, alam semesta ini bisa rusak dan bisa banyak terjadi bencana-bencana seperti longsor karena banyaknya penggundulan hutan atau penebangan kayu secara liar, sehingga banyak hutan-hutan yang gundul, di mana saat hujan deras tidak ada lagi akar atau tumbuhan yang bisa menopang air tersebut, sehingga terjadinya longsor atau membuang sampah secara sembarangan dan akhirnya bisa tersumbat, apalagi kalau dibuang di sungai, bisa tersumbat dan akhirnya bisa menyebabkan banjir. Maka hal-hal seperti itu mungkin terlihat sepele, tapi itu bisa merusak alam semesta, bisa merusak keindahan alam, di mana yang sudah diciptakan Allah dengan seindah mungkin, sebaik mungkin, tapi telah dirusak dengan tangan manusia. Selanjutnya yang ketiga, menguatkan iman. Seperti yang dikatakan pada poin pertama tadi, ayat kauniyah dapat menguatkan iman bagi mereka yang percaya. Nah, di sini jelaskan ayat kauniyah dapat membantu manusia mengenal dan menguatkan iman kepada Allah SWT dengan menunjukkan kebesaran, keesaan, dan kekuasaan Allah melalui tanda-tanda di alam semesta. Nah, jadi di ayat kauniyah ini Allah menjelaskan bagaimana Allah memperlihatkan kebesaran, keesaan, dan kekuasaan Allah itu melalui tanda-tanda di alam semesta. Jadi nyata dengan bukti fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta. Nah, berikut ayat yang menjelaskan tentang 3 peran penting ayat-ayat kauniyah yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah, ini adalah Quran Surah Fussilat ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperoleh kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, di sini sudah dijelaskan kebenarannya Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan juga sudah dijelaskan untuk kita menjaga alam semesta, di mana disebutkan untuk kita selalu bersyukur, di mana dalam arti surah Quran Fussilat ini, tidak cukupkah bagi kamu bahwa sungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala apapun, di mana sebenarnya ini adalah perintah kita untuk bersyukur, mensyukuri apapun yang sudah Allah berikan kepada kita di dunia. Jadi kita harus mensyukuri dan menjaga alam semesta ini dengan baik. Kemudian kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, yaitu menguatkan iman, di mana Allah akan menunjukkan kebesaran, keesaan, dan kekuasaan Allah melalui tanda-tanda di alam semesta.
Nah, oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang nomor 2. Yakni bagaimana Anda menggambarkan bahwa Amsal Al-Quran itu memberikan peran penting dalam memahami pesan Al-Quran. Uraikan pandangan Anda dengan memberikan beberapa contoh ayat Amsal. Nah, di sini Amsal adalah bentuk jamak dari kata matsal dan kata misal, yang berarti misal, perumpamaan atau sesuatu yang menyerupai, sedangkan secara terminologis, Amsal adalah suatu ungkapan atau perkataan yang disampaikan dengan perkataan yang lain untuk memperjelas salah satu yang lain. Nah, jadi kita pahami saja secara sederhana, Amsal adalah perumpamaan di mana yang digunakan dalam Al-Quran tersebut adalah sebagai cara dalam menyampaikan suatu pesan, tetapi melalui sesuatu perbandingan atau perumpamaan, sehingga bisa lebih dipahami oleh umat manusia. Nah, setiap hal yang dijadikan perumpamaan yang digunakan dalam Al-Quran merupakan hal yang sering ditemukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, jadi perumpamaan yang digunakan itu bukan asal-asal mengambil perumpamaan, tetapi memang perumpamaan yang sering terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari sehingga manusia itu lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, sesuatu yang sering terjadi atau sesuatu yang sering ditemukan itu akan lebih diingat daripada sesuatu hal yang jarang ditemukan. Nah, teman-teman, di sini terdapat beberapa contoh ayat Amsal. Yang pertama, perumpamaan orang kafir yang dijelaskan pada Quran Surah Ibrahim ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihir rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwad dhalalul ba'id, yang artinya perumpamaan orang-orang kufur kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin kencang pada saat badai. Mereka tidak kuasa memperoleh manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Jadi perbuatan-perbuatan orang-orang kafir, perbuatan-perbuatan jahat yang telah mereka lakukan, atau perbuatan baik tapi mereka kafir, itu diperumpamakan seperti abu yang ditiup oleh angin kencang pada saat badai. Nah, mereka tidak kuasa, mereka tidak memperoleh manfaat sama sekali dari perbuatan-perbuatan mereka, meskipun mereka sudah sangat mengusahakannya di dunia. Nah, demikian itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Selanjutnya, ada perumpamaan orang yang tidak berilmu. Nah, dijelaskan pada Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfarah. Bi'sa mathalul qawmil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qawmadh dhalimin. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat, kemudian tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal tanpa mengerti kandungannya. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah, jadi jadi kita sebagai umat manusia jangan sampai kita mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita menjadi seorang yang tidak berilmu, di mana ilmu itu kan sangat penting bagi kehidupan kita. Di sini saja
umpamakan orang-orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat kemudian tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal tanpa mengerti kandungannya. Itu seperti kita sudah belajar banyak ilmu tetapi kita tidak mengamalkannya atau bahkan kita tidak mau berbagi ilmu tersebut kepada orang lain yang mungkin belum mendapatkan ilmu tersebut, itu kita diibaratkan seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal tanpa mengerti kandungannya, yaitu percuma kita belajar tapi kita tidak mengamalkannya, maka ilmu-ilmu tersebut akan hilang dengan sendirinya. Kita akan lupa dengan ilmu-ilmu tersebut ketika kita hanya membiarkannya saja. Dan jangan sampai kita merustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi, jika kita berilmu, kita amalkan ilmu tersebut, dan kita gunakan ilmu tersebut untuk membantu orang lain, membantu sesama. Jangan sampai kita menjadi manusia yang bodoh atau manusia yang tidak berilmu. Nah, di sini kita lanjut di pembahasan soal nomor 3, yakni modernisasi membuat manusia memiliki kemudahan berinteraksi dengan Al-Quran. Gadget yang terdapat Al-Quran di dalamnya. Biasa itu kita menyebutnya dengan Al-Quran digital, murotal yang dapat diakses online, dan sebagainya. Biasa kan murotal ini kebanyakan orang mengaksesnya itu di aplikasi YouTube ya. Namun itu tidak berbanding lurus dengan antusiasme manusia modern dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jika dibandingkan dengan masyarakat tempo dulu, berikan alasan Anda apa yang melatar belakangi hal itu, serta berikan beberapa gagasan Anda dalam upaya untuk menumbuhkan antusiasme interaksi dengan Al-Quran. Gagasan Anda bisa mewakili diri sendiri, pemerintah, atau apapun. Nah, jadi dunia modern ini benar-benar telah membawa perubahan besar dalam cara kita berinteraksi dengan berbagai hal, bahkan dalam hal agama. Nah, munculnya Al-Quran digital jelas menunjukkan bagaimana teknologi dapat meningkatkan akses dan pemahaman terhadap teks-teks kitab suci Al-Quran. Nah, itu betul sekali ya teman-teman. Dengan Al-Quran digital juga, kita bisa membaca Al-Quran saat kita dalam perjalanan jauh, atau saat kita di saat kita dalam keadaan memang benar-benar tidak bisa pergi sambil memegang Al-Quran, nah kita bisa menggunakan gadget dengan membuka aplikasi Al-Quran digital. Nah, di situ kita sudah bisa membaca Al-Quran melalui gadget tersebut. Namun, itu tidak berbanding lurus dengan antusiasme manusia modern dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, jika dibandingkan dengan masyarakat tempo dulu. Nah, menurut saya yang melatar belakangi hal tersebut itu adalah manusia modern itu lebih sibuk mengejar duniawi, mengejar kehidupan duniawi sehingga memandang interaksi dengan Al-Quran sebagai aktivitas sekunder, bukan prioritas. Nah, yang sebenarnya adalah duniawi lah yang merupakan aktivitas sekunder dan interaksi dengan Al-Quran lah yang merupakan prioritas. Karena itu akan menjadi bekal kita kelak saat kita sudah di akhirat, saat kita sudah berpulang di akhirat, atau saat kita sudah meninggal, itu adalah bekal kita, bukan harta kita yang kita kejar secara terus-menerus saat kita masih hidup di dunia. Dan yang kedua, rutinitas yang sibuk membuat banyak orang merasa tidak memiliki waktu untuk berinteraksi secara serius dengan Al-Quran. Jadi kalau bisa sesibuk apapun kita, jangan sampai kita melewatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Meskipun kita hanya sempat membaca beberapa ayat saja, setidaknya kita bisa meluangkan waktu kita untuk berinteraksi, untuk tetap belajar Al-Quran, sehingga kita tidak akan lalai, tidak akan terlalu lalai dengan kenikmatan dunia yang hanya sementara.
Nah, setelah itu gagasan untuk menumbuhkan antusiasme berinteraksi dengan Al-Quran, itu menurut saya yang pertama, mengintegrasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, seperti membiasakan membaca Al-Quran setelah salat atau waktu-waktu tertentu, dan membuat target harian seperti menghafal atau memahami ayat tertentu. Nah, ini betul sekali ya teman-teman. Dengan kita membiasakan diri membaca Al-Quran setelah sholat, nah itu akan terbawa, kebiasaan tersebut akan terbawa secara terus-menerus, di mana nanti suatu saat jika kita sudah terbawa dengan kebiasaan tersebut, satu kali saja kita tidak membaca Al-Quran setelah salat, maka perasaan dalam diri kita itu akan merasa tidak tenang. Karena ada sesuatu rutinitas kita yang tidak terlaksanakan. Nah, membuat target harian seperti menghafal atau memahami ayat Al-Quran ini juga penting atau juga perlu untuk kita bisa memperbanyak hafalan dan juga bisa memperbanyak ilmu dalam memahami ayat tertentu, di mana bisa saja melalui ayat tersebut kita mendapatkan hidayah atau kita mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Nah, yang kedua, memanfaatkan teknologi dengan bijak seperti menggunakan aplikasi Al-Quran interaktif yang dilengkapi tafsir dan terjemah, atau mendengarkan murotal saat perjalanan atau waktu santai. Nah, daripada saat di perjalanan kita hanya diam-diam saja, saat waktu santai kita menggibah atau apa, atau tidak melakukan hal apapun itu kan akhirnya membuang-buang waktu. Nah, lebih baik kita mendengarkan murotal atau membaca Al-Quran saat kita berada di tempat yang mungkin di situ kita tidak sempat membawa Al-Quran. Kita bisa membuka Al-Quran digital di handphone, di mana yang sudah dilengkapi tafsir dan terjemah. Di situ kita bisa sambil belajar memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran, sehingga waktu kita tidak akan terbuang sia-sia hanya untuk memikirkan masalah-masalah dunia. Terus yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan cinta kepada Al-Quran, seperti belajar memahami isi Al-Quran melalui tafsir dan konteks sejarah, atau menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan sains atau fenomena modern untuk meningkatkan relevansinya. Nah, ini benar juga. Kita bisa menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan sains atau fenomena modern karena sudah dijelaskan juga di Al-Quran bahwa dalam Al-Quran juga Allah memberikan fakta-fakta atau fenomena-fenomena sesuai dengan kenyataan yang terjadi di alam semesta. Nah, jadi ilmu sains juga bisa kita peroleh dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya. Salah benar, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.